I got so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitra Hasyawani dan NPM 2241133 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan, yaitu manajemen persediaan beserta anggota kelompok 12 Ananda Cahaya Fitri Ivanka dengan NPM 224111137 dan Erika Jani dan NPM 2241161. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau inventory management adalah sistem untuk mengelola persediaan yang dimiliki perusahaan. Manajemen persediaan berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan, mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan yang dimaksud bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan barang suku cadang. Selanjutnya, pengertian manajemen persediaan menurut para ahli. Menurut para ahli, manajemen persediaan adalah serangkaian keputusan atau kebijakan sebuah perusahaan dengan tujuan untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia dan menjamin lancarnya proses produksi. Ahmad 2018 mencatatkan bahwa manajemen persediaan ialah proses penyimpanan bahan atau barang untuk memenuhi tujuan tertentu seperti penggunaan untuk proses produksi, penjualan, atau sebagai cadangan lainnya. Selanjutnya ada manfaat manajemen persediaan. Yang pertama, menghindari kekurangan persediaan. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat mengantisipasi kekurangan persediaan dan memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Hal ini dapat mencegah terjadinya gangguan pada proses produksi. Yang kedua ada mengurangi biaya penyimpanan. Jika persediaan terlalu banyak, maka dapat makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika persediaan kurang, maka bisa menghambat proses produksi. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat mengatur jumlah persediaan dengan tepat sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan. Dan yang ketiga ada meningkatkan efisiensi produksi. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat menghindari kekurangan persediaan dan memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu tunggu dalam proses produksi. Selanjutnya ada manajemen persediaan membantu dalam keuangan. Yang pertama, manajemen persediaan yaitu mengoptimalkan ketersediaan barang. Manajemen persediaan yang baik membantu perusahaan mengoptimalkan ketersediaan barang sehingga dapat memenuhi permintaan pasar tanpa kelebihan stok yang berlebihan yang dapat mengurangi biaya penyimpanan yang tinggi. Yang kedua ada mengurangi biaya. Manajemen persediaan yang efektif membantu perusahaan menghindari biaya yang tidak perlu, seperti biaya penyimpanan, biaya asuransi, dan biaya kehilangan persediaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional yang tidak efisien. Dan yang ketiga ada mengelola stabilitas aktivitas bisnis. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat mengontrol stok produk agar sesuai dengan permintaan pasar, meminimalisir risiko keterlambatan produk, dan memastikan aktivitas bisnis tidak terhambat. Selanjutnya ada fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, sebagai mengoptimalkan pemenuhan persediaan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik.
Dan yang terakhir ada mencegah kerugian dari pembusukan, pengembalian, dan pencurian. Selanjutnya ada faktor dalam manajemen ketersediaan. Yang pertama ada faktor keuangan. Faktor keuangan di sini mencakup banyak hal, termasuk biaya pinjaman, biaya pajak, biaya operasional gudang, dan perubahan biaya transportasi. Yang kedua ada faktor lead time. Lead time atau waktu tunggu merupakan waktu yang dibutuhkan saat menunggu barang dipesan sampai barang itu tiba. Dalam hal ini, waktu tunggu dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis produk dan proses manufaktur yang dilibatkan. Yang terakhir ada pemasok. Supplier atau pemasok dapat memiliki pengaruh yang besar pada pengendalian atau manajemen inventaris. Metode dalam manajemen persediaan yang pertama ada just-in-time management atau JIT. JIT merupakan metode manajemen persediaan yang berasal dari Jepang. Dalam penerapannya, perusahaan memilih untuk tidak memiliki persediaan. Asumsinya jika persediaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan juga tidak memiliki beban atau biaya atau persediaan. Oleh karena itu, metode ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pemborosan dan menghemat biaya operasional untuk memproduksi dan penjualan produk. Kedua metode manajemen persediaan itu ada Economic Order Quantity atau EOQ. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah unit yang harus ditambahkan ke dalam persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Dengan demikian, perusahaan tidak akan memiliki persediaan yang berlebihan dan dapat meminimumkan biaya pemeliharaan, pengaturan, dan penyimpanan barang. Yang ketiga ada Material Requirement Planning atau MRP. Metode manajemen persediaan yang satu ini akan bergantung pada perkiraan penjualan. Artinya, perusahaan harus memiliki catatan penjualan akurat untuk memungkinkan perencanaan kebutuhan persediaan yang akurat pula, sehingga supplier atau pemasok dapat memenuhi kebutuhan persediaan barang dengan tepat waktu untuk memenuhi pesanan pelanggan perusahaan Anda. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.